Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang agung, yakni nikmat iman dan Islam yang senantiasa tertanam di dalam diri kita. Juga dengan nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah kita nikmati sejak dalam buayan rahim ibu kita sampai hari ini. Begitu banyak nikmat Allah sehingga sama sekali pasti kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Oleh karenanya kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita memperbanyak mengucapkan hamdalah, memperbanyak syukur kita dengan amalan-amalan yang saleh sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salamnya Allah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, yang berusaha kita mengikuti ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, telah menunjukkan, telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau membina umat, bagaimana beliau memfungsikan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembinaan bagi umat, membina umat untuk menegakkan akidah, meluruskan akidah, membina umat agar umat terjauh dari yang namanya kesyirikan, membina umat agar umat mampu beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan salat, mengajarkan ibadah-ibadah mahdhah dan seluruh bentuk-bentuk ibadah telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam masjid beliau. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh ajaran Islam di dalam masjid beliau, mengajarkan bagaimana kaum muslimin bisa menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, berakhlak terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya,
berakhlak terhadap tetangganya, berakhlak terhadap masyarakat luas. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan perekonomian Islam, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan siasah syariah, politik Islam, dan seluruh ajaran-ajaran Islam yang lainnya telah Rasulullah SAW ajarkan di dalam masjid beliau. Bahkan masjid beliau fungsikan untuk menerima duta-duta, menerima tamu-tamu kenegaraan dari berbagai belahan dunia. Karena rumah beliau yang kecil, beliau fungsikan masjid untuk menerima tamu-tamu negara. Beliau pula mengatur strategi perang melalui masjid. Beliau mengutus para dai, para pemimpin, para sahabat yang beliau utus ke negara negeri yang lainnya untuk menjadi gubernur-gubernur adalah dari masjid. Maka sungguh zaman Rasulullah SAW sebagaimana beliau contohkan yang kemudian diikuti oleh para khulafaur rasyidin, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah sholat saja, tetapi sungguh untuk pembinaan umat. Dan karena aspek ajaran Islam meliputi seluruh kehidupan manusia, maka tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak disampaikan di dalam masjid. Maka sungguh bodoh, sungguh jahil apabila ada orang yang mengatakan jangan bicara tentang ekonomi Islam di dalam masjid. Yang Rasulullah SAW melarang adalah jualan di masjid, tetapi memperbincangkan ekonomi Islam, bagaimana muamalah yang benar, terhindar dari riba dan sebagainya, beliau ajarkan di masjid. Maka demikian pula sungguh hanya orang-orang sekuler, orang-orang jahil, orientalis, orang-orang yang memusuhi Islam yang melarang bicara siasah syariah, bicara politik Islam di dalam masjid. Maka sungguh yang dilarang adalah kampanye, jualan orang. Tetapi bicara politik di dalam masjid adalah sesuatu yang diperbolehkan, karena semuanya politik Islam adalah bagian daripada ajaran Islam. Jangan pernah kita mau dibodohi lagi seperti zaman Belanda. Kaum muslimin tidak boleh berbicara dengan politik, tidak boleh bicara dengan politik. Mereka utus senok horgronya untuk mengelabui kita. Orientalis yang pura-pura masuk Islam, bahkan sampai berangkat naik haji ke Mekah, kemudian kembali mengelabui, kembali ke Indonesia mengelabui umat Islam agar tidak mau bicara politik, yang tujuannya agar umat Islam dapat dikendalikan oleh mereka. Begitu pula seorang pahlawan nasional, rijalud dakwah, salah seorang inspirator kita, tokoh umat dan bangsa di Indonesia ini, seorang Perdana Menteri pertama, seorang yang memiliki gagasan besar menyatukan negara Republik Indonesia dengan mosi integral, yakni Bapak Muhammad Nasir, yang beliau juga begitu dekat dengan seorang ulama kontemporer yang sama-sama kita kenal, yakni Syekh Abdullah bin Baz. Begitu dekat Muhammad Nasir dengan beliau, yang kemudian dalam masa perjuangannya beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini, mengatakan bahwa ada 3 pilar pembangunan umat manusia, umat Islam Indonesia. Ada 3 pilar pembinaan, pusat pembinaan agar umat Islam dapat bangun, umat Islam dapat maju, yakni melalui masjid, kemudian melalui pesantren, dan melalui kampus. Oleh karena di dalam kesempatan yang singkat ini, khotib ingin menyampaikan salah satu gugusan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 118 sampai 120 yang berbicara tentang kepemimpinan, yang berbicara tentang siasah syariah.
sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketiga ayat di dalam surat Ali Imran 118-120 ini, kata beliau Imam As-Sa'di bahwa ini adalah urusan akidah. Peringatan Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah sekali-kali kita berteman sejati, menjadikan teman sejati seorang kafir, seorang munafik, seorang musyrik. Kaum kafirin, kaum munafikun, kaum musyrikun, jangan pernah sekali-kali kita jadikan mereka teman sejati, teman sejawat, teman dekat, teman kepercayaan. Apalagi menyerahkan sebuah kepemimpinan yang untuk kemudian mereka memiliki kekuasaan terhadap kaum muslimin, kita percayakan kepada mereka. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita tidak diperkenankan di dalam Islam mempercayakan, memberikan bitanah, menjadikan bitanah dari orang-orang kaum kafirin, kaum munafikin, kaum musyrikin? Imam As-Sa'di menyebutkan 5 alasan sebagaimana penjelasan di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah karena mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang sekuler tidak akan pernah henti-hentinya memberikan bahaya bagi kaum muslimin. Mereka akan selalu menjadikan mudarat, menjadikan mafsadat, menjadikan kerusakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim. Mereka sungguh tidak peduli dengan bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman. La ya'lunakum khabala, mereka akan terus memberikan kebencian-bencian, memberikan kemudaratan. Mereka akan menghina Islam, mereka akan menghina tokoh-tokoh Islam, mereka akan menghina sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka sering kita lihat, apalagi di zaman yang modern ini, kita sering melihat di media sosial bagaimana orang begitu mudahnya mencaci maki ajaran Islam, mencaci maki sunnah Rasul, mencaci maki Al-Quran, menghinakan ajaran Islam. Tetapi itu semuanya seolah-olah terkadang dibiarkan begitu saja, karena pemimpin-pemimpin kita, bitanah, orang kepercayaan yang memiliki kekuasaan terhadap kaum muslimin, mereka tidak semuanya cinta terhadap Islam. Maka apabila ada orang membenci Islam, menistakan agama, dibiarkan dan sebagainya. Itu alasan pertama kenapa kita tidak diperkenankan menjadikan bitanah, menjadikan teman sejawat, teman sejati, teman kepercayaan, bahkan apalagi menjadikan pemimpin dari orang-orang golongan mereka. Alasan yang kedua adalah kebencian di hatinya, kebencian di hati orang-orang kafir, orang-orang munafik.
terhadap kaum muslimin sudah nyata. Dan sungguh apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuliskan, aku bangga menjadi PKI dan sebagainya, itu hanya sedikit yang mereka jaharkan. Sungguh di dalam hatinya lebih banyak lagi, lebih besar lagi kebencian mereka terhadap Islam ini. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, mengapa kita dilarang, diharamkan menjadikan bitanah dari luar golongan orang-orang yang beriman, menjadikan bitanah dari orang-orang yang mengaku Islam tetapi hatinya benci terhadap Islam, yakni orang-orang sekuler di antaranya, orang-orang munafik. Yang ketiga adalah karena Allah dan Rasulnya saja mereka tidak mau imani. Kitab saja, kitab Al-Quran mereka tidak mau imani. Allah dan Rasulnya, hari kiamat mereka tidak percaya. Hari kiamat dianggap sebagai ilusi, sebagai sebuah fiksi. Maka bagaimana mereka akan bisa kita percaya untuk menjadi teman kepercayaan kita, menjadi bitanah kita, menjadi pemimpin kita? Allah saja mereka ingkari, ajaran Islam mereka nistakan, Al-Quran mereka jadikan sebagai ayat-ayat yang dianggap sebagai pembohongan publik dan sebagainya. Maka pasti janji-janji mereka tidak akan pernah dia tepati. Pasti janji-janji mereka terhadap umat, terhadap kaum muslimin akan mereka ingkari. Karena Allah saja mereka tidak percayai, Al-Quran saja mereka tidak gunakan. Maka sungguh mudah mengingkari janji-janjinya terhadap kita semuanya. Alasan yang keempat yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, mengapa kaum muslimin, mengapa orang-orang yang beriman dilarang, diharamkan menjadikan bitanah, menjadikan orang-orang kepercayaan di luar golongan-golongan kita. Yang keempat adalah mereka selalu bermuka dua. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'adu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Kalau mereka sedang bersama kita, mereka berjumpa dengan kita, mereka ingin sesuatu dari kita, maka mereka akan berkata, aku ini orang iman, aku ini orang Islam, aku ini benar cinta sama kamu. Akan tetapi ketika mereka telah berpisah dengan kita, mereka menggigit jarinya karena begitu geramnya terhadap kita, begitu bencinya terhadap kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan, jangan kita tertipu sehingga justru kita mencintai mereka, padahal sungguh sama sekali sedikit pun mereka tidak cinta kepada kita. Bahkan sebaliknya mereka benci terhadap kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'adu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu wahai orang yang beriman, menyukai mereka, mencintai mereka, padahal mereka tidak sama sekali mencintai dirimu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Engkau orang-orang yang beriman padahal beriman terhadap kitab-kitab semuanya. Maka apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap dirimu. Katakanlah kepada mereka, matilah engkau, karena kemarahanmu itu sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi
Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mencontohkan kepada kita semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh ajaran Islam tanpa terkecuali. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah, kecuali Rasulullah telah sampaikan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan cara-caranya. Maka sungguh tidak ada tempat kembali kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta qaul ulama-ulama salafus salih. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang terakhir yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, kenapa kita orang-orang yang beriman dilarang, diharamkan menjadikan bitanah, menjadikan teman kepercayaan, apalagi menjadikan pemimpin dari golongan mereka. Alasan yang kelima adalah karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka sangat gembira apabila melihat kaum muslimin menderita. Mereka sangat gembira apabila melihat kaum muslimin terpojokkan. Mereka sangat senang apabila melihat kaum muslimin mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dan sebagainya. Dan sebaliknya, mereka benci apabila kita mendapatkan kebahagiaan, apabila kita mendapatkan kemenangan, apabila kita mendapatkan kenikmatan. Dalam contoh sederhana mungkin, mudah-mudahan semakin sedikit, mungkin tidak sedikit di antara kehidupan sehari-hari kita, apabila kita memiliki mungkin teman, meskipun tidak teman sejawat, atau bahkan naudzubillah min dzalik, tetangga mungkin, tetapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Terkadang mereka begitu senang ketika kita melihat, ketika mendapatkan musibah dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam ayat yang ke-120, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kunci yang terakhir adalah kita harus senantiasa bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari kemadaratan, dari kebencian orang-orang di luar kaum muslimin, orang-orang di luar kaum mukminin. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Islam telah mengajarkan kepada kita seluruh aspek kehidupan kita. Dan karena seluruh aspek kehidupan telah diajarkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, maka media yang paling baik untuk mengajarkan, membina umat terhadap seluruh ajaran Islam adalah masjid. Maka sungguh pembodohan apabila dikatakan masjid tidak boleh bicara ini, tidak boleh bicara itu.
karena sungguh seluruh ajaran Islam telah dibicarakan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.